Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul Recognizing Employee Contribution with Pay. Adapun anggota kelompoknya yaitu ada Nyoman Pendi Agung dengan NIM 20 208125, Endar Tanto dengan NIM 20 208128, Rati Wisnu Pertiwi dengan NIM 20 208130, Ayesa Nilam Kurniawati dengan NIM 20 208140, Alia dengan NIM 20 208259, dan Aninda Mawarni Nurhayati dengan NIM 20 208286. Halo, selamat pagi, salam dan bahagia. Saya Nyoman Pendi Agung, NIM 2020-008125. Di sini saya menjadi pemateri pertama. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dibagi menjadi 7. Yang pertama, didiskusikan hubungan antara pembayaran, insentif, dan kinerja karyawan. Yang kedua, jelaskan bagaimana organisasi mengenai kinerja individu. Yang ketiga, identifikasi cara untuk mengenai kinerja kelompok. Yang keempat, jelaskan bagaimana organisasi menghubungkan gaji dengan kinerja mereka secara keseluruhan. Yang kelima, jelaskan bagaimana organisasi menggabungkan rencana intensif dalam blend scorecard. Yang selanjutnya, rangkuman proses yang dapat berkontribusi pada keberhasilan program insentif. Yang selanjutnya, diskusikan masalah yang berkaitan dengan gaji berbasis kinerja untuk para ekuitif. Selanjutnya ada pembayaran insentif. Pembayaran insentif atau berbentuk pembayaran yang terkait dengan kinerja karyawan sebagai individu, anggota, atau anggota organisasi. Pembayaran insentif berpengaruh karena jumlah yang dibayar terkait dengan perilaku atau hasil tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk pembayaran insentif memotivasi karyawan agar berkontribusi pada kesuksesan organisasi, rencana pembayaran harus direncanakan dengan baik. Selanjutnya, rencana pembayaran insentif efektif. Agar pembayaran insentif memotivasi karyawan untuk berkontribusi pada keberhasilan organisasi, rancangan pembayaran harus direncanakan dengan baik. Rencana pembayaran insentif yang efektif memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, ukuran kerja terkait dengan tujuan organisasi. Selanjutnya, karyawan yakin mereka dapat memenuhi standar kinerja. Yang selanjutnya, organisasi memberi karyawan sumber daya yang mereka butuhkan. Selanjutnya, untuk memenuhi tujuan mereka. Selanjutnya, karyawan menghargai imbalan yang diberikan. Selanjutnya, karyawan percaya bahwa sistem penghargaan itu adil. Rencana pembayaran memperhitungkan bahwa karyawan dapat membagikan tujuan apa yang tidak dihargai. Slide selanjutnya, berinvestasi pada sumber daya manusia. Dalam survei terhadap 750 organisasi di 66 negara, 1/5 mengatakan bahwa mereka mengukur laba atas investasi program insentif. Tapi lebih banyak lagi yang ingin bergerak ke arah itu. Perusahaan yang mengukur ROI imbalan biasanya menganggap pembayaran sebagai investasi dalam sumber daya manusia. Pembayaran untuk kinerja individu. Organisasi dapat menghargai kinerja individu dengan berbagai insentif. Yang pertama, pitch work rate atau tarif per potong. Sebagai insentif untuk bekerja secara efisien, beberapa organisasi membayar pekerja produksi tingkat potongan. Upah berdasarkan jumlah yang mereka hasilkan, jumlah yang dibayarkan ke
per unit ditetapkan pada tingkat yang memberi penghargaan kepada karyawan untuk volume produksi di atas rata-rata. Yang kedua, standar hours plans atau rancangan jam standar. Rancangan insentif yang membayar pekerja ekstra untuk pekerjaan yang dilakukan dalam waktu kurang dari waktu standar yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, Merti Pay atau bayaran jasa. Hampir semua organisasi telah menetapkan beberapa program bayar jasa, sistem yang menghubungkan kenaikan gaji dengan peringkat pada penilaian kinerja. Yang keempat, individual bonus atau bonus individu. Bonus individu ini seperti komisi penjualan, diberikan kepada pekerja karena pekerja itu mendapatkan atau menjual sesuai melebihi target yang perusahaan capai. Selanjutnya yang kelima, sales commission atau komisi penjualan. Varian pada tarif persatuan dan bonus adalah pembayaran komisi atau membayar dihitung sebagai persentase dari penjualan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan rekan saya. Saya undur diri. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ratri Wisnu Pertiwi dengan NIM 20.08130. Pada kesempatan kali ini, saya akan meneruskan presentasi, yaitu saya akan menjelaskan tentang pembayaran untuk kinerja individu atau Pace Work Rate. Sebagai intensif untuk bekerja secara efisien, beberapa organisasi membayar pekerja dengan upah borongan. Upah-upah tersebut berdasarkan jumlah yang mereka hasilkan. Pace Work Rate adalah upah berdasarkan jumlah yang diproduksi pekerja. Dan Straight Pace Work Plan, yaitu pembayaran insentif di mana pemberi kerja membayar tarif yang sama per potong, tidak peduli berapa banyak pekerja menghasilkan. Yang ketiga yaitu Differential Pace Rate, yaitu pembayaran intensif dengan besaran upah persatuan lebih tinggi jumlah yang diproduksi, lebih banyak juga upah yang dibayarkan. Selanjutnya adalah How Intensive Sometimes. Intensif berorientasi kuantitas lainnya untuk pekerja produksi adalah rencana jam standar, rencana insentif yang membayar pekerja ekstra untuk pekerjaan yang dilakukan dalam kurang dari waktu standar yang telah ditentukan sebelumnya. Seperti contoh yaitu karyawan dengan cepat menyadari bahwa mereka akan memperoleh bonus jika mereka menulis bug di perangkat lunak, namun ternyata menulis perangkat lunak bebas bug tidak memberikan kesempatan untuk mendapatkan bonus. Yang selanjutnya yaitu pembayaran untuk kinerja individu. Yang pertama ada standar hot plan. Rencana yang selanjutnya yaitu pembayaran untuk kinerja individu. Yang pertama ada standar hot plan. Rencana intensif yang memberi pekerja ekstra untuk pekerjaan yang diselesaikan dalam waktu kurang dari waktu standar yang telah ditetapkan atau yang telah ditentukan. Rencana ini sangat mirip dengan rencana kerja borongan, karena rencana ini mendorong karyawan untuk bekerja secepat mungkin, tetapi tidak harus peduli dengan kualitas atau layanan. Dan kesimpulan dari layanan ini adalah pekerja akan menerima upah lebih jika mereka bisa menyelesaikan pekerjaan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan tanpa memikirkan kualitas. Yang kedua ada merit pay. Merit pay adalah sebuah sistem yang menghubungkan kenaikan gaji dengan peringkat pada skala kinerja. Mereka memanfaatkan jaringan peningkatan prestasi dan sebuah sistem yang menghubungkan kenaikan gaji dengan peringkat pada skala kinerja. Mereka memanfaatkan jaringan peningkatan prestasi dan karena itu, pada sistem merit pay ini, sebagian besar karyawan memenuhi syarat untuk kenaikan prestasi. Mereka bekerja untuk lebih baik dan berkinerja terbaik untuk mendapatkan upah dan bonus yang sesuai. Kelemahan pada sistem merit pay ini adalah bahwa peringkat tersebut bergantung pada kemampuan dan motivasi karyawan. Yang selanjutnya ada tabel. Tabel ini adalah tabel keputusan tentang merit pay didasarkan pada dua faktor. Faktor yang pertama yaitu peringkat kinerja individu dan perbandingan individu. Namun, para ahli menyarankan bahwa
agar kenaikan gaji jauh lebih besar untuk karyawan yang berkinerja seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa pada tabel di samping ini adalah tabel yang menunjukkan penghargaan terhadap keunggulan. Jadi, di mana karyawan tersebut mempunyai prestasi, maka karyawan tersebut akan unggul dan akan mendapatkan penghargaan. Sekian presentasi dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Saya Alia, NIM 20.2008.259. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembayaran untuk kinerja individu pada performa bonus. Bonus kinerja itu sendiri menghargai kinerja individu setiap karyawannya. Namun, bonus itu sendiri pun tidak dimasukkan ke dalam gaji pokok. Karyawan harus memperoleh kembali selama setiap periode kinerja. Dalam beberapa kasus, terkadang bonus adalah hadiah satu kali. Dengan memberikan bonus tahunan atau sering, perusahaan atau organisasi juga dapat memotivasi karyawannya. Bonus juga dapat dikaitkan dengan ukuran kinerja objektif, bukan peringkat subjektif. Bonus untuk kinerja individu bisa sangat efektif dan memberikan fleksibilitas yang besar bagi organisasi dalam memutuskan jenis perilaku apa yang akan diberi penghargaan. Dalam banyak kasus, karyawan menerima bonus untuk memenuhi target rutin seperti jumlah penjualan atau produksi. Selanjutnya yaitu sales commission. Komisi adalah pembayaran insentif yang dihitung sebagai persentase dari penjualan. Beberapa staf penjualannya mendapatkan komisi di samping gaji pokok, sedangkan yang lainnya hanya mendapatkan komisi atau straight commission plan atau rencana komisi langsung, di mana komisi langsung itu sendiri memang umumnya untuk agen asuransi, real estate, dan tenaga penjualan mobil. Banyak penjual mobil mendapatkan komisi langsung, artinya 100% gaji mereka berasal dari komisi, bukan dari gaji. Membayar sebagian besar atau seluruh kompensasi tenaga penjualan dalam bentuk komisi langsung mendorong tenaga penjualan untuk fokus pada penjualan. Beberapa tenaga penjualan yang lain tidak mendapatkan komisi sama sekali, kecuali gaji langsung. Membayar sebagian besar atau seluruh kompensasi tenaga penjualan dalam bentuk gaji langsung membebaskan tenaga penjualan untuk mengembangkan niat baik pelanggan. Selanjutnya yaitu pembayaran untuk kinerja kelompok. Pengusaha dapat mengatasi kelemahan insentif individu dengan memasukkan insentif kelompok dalam rencana kompensasi organisasi. Untuk memenangkan insentif kelompok itu sendiri, karyawan harus bekerja sama dan berbagi pengetahuan sehingga seluruh kelompok dapat memenuhi target kinerjanya. Insentif kelompok umum biasanya meliputi yang pertama ada gain sharing, yang kedua ada bonus, yang ketiga ada team awards. Yaitu gain sharing. Gain sharing merupakan program insentif kelompok yang mengukur peningkatan produktivitas dan efektivitas dan mendistribusikannya sebagian dari setiap keuntungan kepada masing-masing karyawan. Gain sharing juga mengatasi tantangan dalam mengidentifikasi ukuran kinerja yang sesuai untuk pekerjaan yang kompleks. Misalnya itu bagaimana rumah sakit itu mengukur produksi perawatnya dalam menangani pasien, menekan biaya, atau menyelesaikan sejumlah tugasnya. Masing-masing tindakan ini menyederhanakan tanggung jawab kompleks yang terlibat dalam asuhan keperawatan. Sharing membebaskan karyawan untuk menentukan cara meningkatkan kinerja mereka sendiri dan grup mereka. Hal ini juga memperluas fokus karyawan di luar kepentingan individu mereka. Pembagian keuntungan kemungkinan besar akan berhasil ketika organisasi menyediakan kondisi yang tepat. Berikut ini adalah kondisi yang diperlukan untuk berbagai keuntungan agar berhasil. Yang pertama yaitu komitmen manajemen. Yang kedua, perlunya perubahan atau komitmen yang kuat untuk perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, penerimaan manajemen dan dorongan masukan karyawan. Yang keempat, tingkat kerjasama dan interaksi yang tinggi. Yang kelima, keamanan kinerja. Yang keenam, berbagai informasi
tentang produktivitas dan biaya. Yang ketujuh, penetapan tujuan. Yang kedelapan, komitmen semua pihak yang terlibat untuk proses perubahan dan perbaikan. Yang kesembilan, standar kinerja dan perhitungan yang dipahami dan dianggap adil oleh karyawan dan berkaitan erat dengan tujuan manajerial. Yang ke-10, karyawan yang menghargai bekerja dalam kelompok. Selanjutnya, bentuk gain sharing yang populer adalah Scanlon Plan yang dikembangkan pada tahun 1930-an oleh Jobs and Scanlon, Presiden Serikat Pekerja Lokal di Empire Steel and Tin Flat di Mansfield, Ohio. Scanlon Plan memberikan bonus kepada karyawan jika rasio biaya tengah kerja terhadap nilai penjualan produksi di bawah standar yang ditetapkan. Bisa dilihat pada gambar yang ada di PPT. Dalam contoh tersebut, standar target rasionya yaitu 20/100 atau 20%, dan sale value of production yaitu senilai 1,2 juta dolar. Untuk memenuhi standarnya, biaya tenaga kerja harus kurang dari 20% dari 1,2 juta dolar atau 24.000 dolar. Karena biaya tenaga kerja aktual itu 210.000 dolar, maka para pekerja mendapatkan bonus bagi hasilnya itu berdasarkan selisih yaitu 30.000 dolar. Hasil tersebut didapat dari biaya targetnya itu kan 240.000 dolar. Nah, dikurangi dengan biaya aktual yaitu 210.000 dolar. Baik, saya akan melanjutkan untuk slide selanjutnya, yaitu pembayaran untuk kinerja grup. Di sini ada grup bisnis dan juga team awards. Nah, untuk bonus grup atau grup bisnis di sini berbeda dengan rencana pembagian keuntungan yang biasanya menghargai kinerja semua karyawan di sebuah fasilitas, dan bonus untuk kinerja kelompok cenderung untuk kelompok kerja yang lebih kecil. Bonus ini memberi penghargaan kepada anggota kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya diukur dalam hal keluaran fisik. Penghargaan tim atau team award di sini mirip dengan bonus kelompok, tetapi mereka lebih cenderung menggunakan berbagai ukuran kinerja seperti penghematan biaya, penyelesaian proyek yang berhasil, atau bahkan memenuhi tenggat waktu. Nah, untuk kedua jenis insentif tersebut memiliki keunggulan, yaitu mendorong anggota kelompok atau tim untuk bekerja sama sehingga dapat mencapai tujuan. Namun, tergantung pada sistem penghargaan, persaingan antar individu dapat digantikan oleh persaingan antar kelompok. Persaingan mungkin sehat dalam beberapa situasi, seperti kelompok mencoba untuk mengalahkan suatu kelompok lain dalam memuaskan pelanggan. Pada sisi negatifnya, persaingan juga dapat mencegah kerjasama yang diperlukan antar kelompok. Untuk menghindari hal ini, organisasi harus dengan hati-hati menetapkan tujuan kinerja untuk insentif ini, sehingga perhatian terhadap biaya atau penjualan tidak mengaburkan tujuan lain seperti kualitas, layanan, pelanggan, dan juga perilaku etis. Slide selanjutnya, ada jenis gaji untuk kinerja organisasi. Di sini ada 3 bagian kepemilikan saham, yaitu yang pertama ada membagikan laba atau laba membagikan, saham pilihan, dan juga karyawan saham rencana kepemilikan atau IESOP. 2 cara penting organisasi mengukur kinerja adalah dalam hal keuntungan dan harga saham. Dalam pasar yang kompetitif, keuntungan dihasilkan ketika sebuah organisasi secara efisien menyediakan produk yang diinginkan dengan harga yang bersedia mereka bayar. Saham atau stok adalah investasi pemilik dalam situasi korporasi. Ketika harga saham naik,
nilai investasi itu tumbuh. Daripada mencoba mencari tahu ukuran kinerja apa yang akan memotivasi karyawan untuk melakukan hal-hal yang menghasilkan keuntungan tinggi dan harga sahamnya meningkat, banyak organisasi menawarkan pembayaran insentif yang terkait dengan ukuran kinerja organisasi. Harapannya adalah karyawan fokus pada apa yang terbaik untuk organisasi. Dan juga insentif tingkat organisasi ini dapat memotivasi karyawan untuk menyelaraskan aktivitas mereka dengan tujuan organisasi. Pada saat yang sama, menghubungkan insentif dengan keuntungan organisasi atau harga saham menghadapkan karyawan pada tingkat resiko yang tinggi. Keuntungan dan harga saham bisa melonjak sangat tinggi, tetapi bisa juga jatuh. Hasilnya adalah banyak ketidakpastian tentang jumlah pembayaran insentif yang akan diterima setiap karyawan di setiap periode. Oleh karena itu, jenis pembayaran insentif ini cenderung paling efektif dalam organisasi yang menekankan pertumbuhan dan inovasi yang cenderung membutuhkan karyawan yang berkembang dalam lingkungan pengambilan risiko. Slide selanjutnya, di sini ada pembayaran untuk kinerja organisasi, profit sharing atau bagi hasil. Profit sharing atau bagi hasil adalah pembayaran insentif di mana pembayaran merupakan presentasi dari keuntungan organisasi dan tidak menjadi bagian dari gaji pokok karyawan. Bagi hasil dapat mendorong karyawan untuk berpikir seperti pemilik, namun tidak ada bukti yang jelas apakah pembagian keuntungan membantu organisasi bekerja lebih baik. Mengingat keterbatasan membagi hasil atau rencana profit sharing, salah satu strateginya adalah menggunakannya sebagai komponen sistem pembayaran yang mencakup jenis pembayaran lain yang lebih terkait dengan perilaku individu. Hal ini meningkatkan komitmen karyawan terhadap tujuan organisasi sambil mengatasi kekhawatiran tentang fairness. Pertimbangan untuk menyiapkan profit sharing plan. Yang pertama, dapat supervisor dipapan dengan rencana tersebut. Yang kedua, pastikan karyawan memahami cara kerja rencana tersebut. Yang ketiga, identifikasi perilaku dan hasil yang berkontribusi pada keuntungan lebih besar. Yang keempat, pastikan manajer memahami bahwa mereka berkontribusi pada tujuan profit sharing dengan mendorong karyawan dan menjaganya tetap fokus pada tujuan. Yang kelima, mempertimbangkan untuk menautkan hadiah ke kinerja departemen atau divisi jika keuntungan dapat diberikan ke grup. Yang keenam, buatlah imbalannya cukup besar untuk dianggap penting. Yang ketujuh, atur waktu pembayaran bagi hasil untuk efek maksimal. Nah, di bawah bagi hasil, pembayaran adalah presentasi dari keuntungan organisasi dan tidak menjadi bagian dari gaji pokok karyawan. Misalnya, General Motors mengatur pembagian keuntungan dalam kontraknya dengan serikat pekerjanya. United Auto Workers bergantung pada beberapa besar keuntungan GM dalam kaitannya dengan total penjualan untuk tahun ini. Setidaknya 6% dan keuntungan perusahaan dibagi di antara para pekerja sesuai dengan beberapa jam mereka bekerja sepanjang tahun. Mengingat keterbatasan rencana bagi hasil, salah satu strateginya adalah menggunakannya sebagai komponen sistem pembayaran yang mencakup jenis pembayaran lain yang lebih terkait langsung dengan perilaku individu. Hal ini meningkatkan komitmen karyawan terhadap tujuan organisasi sambil menangani kekhawatiran tentang keadilan. Slide selanjutnya. Di sini ada pembayaran untuk kinerja organisasi kepemilikan saham. Nah, di sini ada stock option dan ESOPs. Nah, untuk stock option, hak untuk memberi sejumlah saham dengan harga tertentu, dan secara tradisional opsi saham telah diberikan kepada para eksekutif. Beberapa perusahaan mencoba mendorong kelayakan untuk opsi lebih jauh di bawah struktur organisasi. Salah satu cara untuk mendistribusikan saham kepada karyawan adalah dengan memberikannya pilihan persediaan. Walmart dan PepsiCo adalah salah satu perusahaan besar yang telah memberikan opsi saham kepada karyawan di semua tingkatan. Nilai saham meningkat begitu cepat selama tahun 90-an sehingga opsi sangat bermanfaat untuk sementara waktu.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa organisasi berkinerja lebih baik ketika sebagian besar manajer puncak dan menengah memenuhi syarat untuk insentif jangka panjang seperti opsi saham. Bukti ini konsisten dengan gagasan mendorong karyawan untuk berpikir seperti pemilik. Yang kedua ada ESOPs. Nah, di sini adalah Employer Stock Ownership Plan. Adalah pengaturan di mana organisasi mendistribusikan saham kepada semua karyawannya dengan menempatkannya dalam perwalian. Nah, ESOPs ini adalah bentuk kepemilikan karyawan yang paling umum. ESOPs mengangkat sejumlah masalah. Di sisi negatif, mereka membawa resiko yang signifikan bagi karyawan. Secara umum, ESOP harus menginvestasikan setidaknya 51% asetnya dalam saham perusahaan sendiri. Oleh karena itu, masalah dengan kinerja perusahaan dapat menghilangkan nilai signifikan dari ESOP. Banyak perusahaan yang mendirikan ESOPs untuk menampung dana pensiun, sehingga resiko ini secara langsung mempengaruhi pendapatan pensiun karyawan. Menambah resiko, dana dalam ESOPs tidak dijamin oleh perusahaan penjamin manfaat pensiun. Terkadang karyawan menggunakan ESOPs untuk membeli perusahaan mereka ketika sedang mengalami masalah keuangan. Namun ESOP bisa menarik bagi pengusaha. Seiring dengan keuntungan pajak dan pembiayaan, ESOP memberikan pengusaha cara untuk membangun kebanggaan dan komitmen terhadap organisasi. Namun, tingkat keseluruhan partisipasi dalam keputusan tampaknya sangat bervariasi di antara organisasi dengan ESOP. Untuk slide selanjutnya, nah di sini ada jumlah ESOPs. Nah di sini ada pertumbuhan jumlah ESOP di Amerika Serikat, dan ESOP adalah bentuk kepemilikan karyawan yang paling umum, dengan jumlah karyawan dalam rencana tersebut meningkat lebih dari 3 juta pada tahun 1980 menjadi lebih dari 11 juta pada tahun 2008. Salah satu alasan popularitas ESOP adalah bahwa pendapatan dari kepemilikan perwalian dibebaskan dari pajak penghasilan. Sekian dari saya. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya sebagai pemateri selanjutnya. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah balance scorecard. Adalah sistem manajemen yang digunakan oleh organisasi untuk mengomunikasikan apa yang mereka ingin capai dengan menggunakan strategi dalam pekerjaan, serta memprioritaskan proyek, produk maupun layanan, dan mengukur dan memantau kemajuan menuju target strategis perusahaan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, segala bentuk pembayaran insentif memiliki kelebihan maupun kekurangannya. Oleh karena itu, banyak organisasi merancang campuran program pembayaran dengan tujuan untuk menyeimbangkan kerugian dari jenis pembayaran insentif dengan keuntungan dari jenis yang lainnya. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan merancang kartu skor seimbang. Dalam hal ini, kartu skor seimbang adalah kombinasi ukuran kinerja yang diarahkan pada tujuan jangka panjang dan jangka pendek perusahaan, serta digunakan sebagai dasar pemberian upah insentif. Suatu perusahaan atau organisasi akan memiliki tujuan keuangan untuk memuaskan pemegang sahamnya, serta tujuan terkait kualitas dan harga untuk memuaskan pelanggan, serta tujuan efisiensi untuk memastikan operasi yang berjalan dengan baik, dan tujuan yang terkait dengan memperoleh keterampilan dan pengetahuan untuk masa depan karyawannya, serta memanfaatkan karyawan yang potensial dalam pekerjaan yang berbeda yang akan berkontribusi pada tujuan tersebut. Yang selanjutnya adalah 4 perspektif balance scorecard. Yang pertama adalah perspektif keuangan, adalah berkaitan erat dengan pemasukan dan pengeluaran perusahaan.
Dengan demikian, perusahaan harus mampu mengelola keuangan dengan baik agar keuangannya terus stabil. Baik pemasukan maupun pengeluaran, keduanya harus dicatat secara runtut dan jelas, agar pihak keuangan dapat mengamati laju pertumbuhan keuangan dari perusahaan tersebut. Yang kedua adalah perspektif pelanggan. Kepuasan pelanggan jadi tolak ukur dari balance scorecard. Perspektif pelanggan berkaitan erat dengan cara perusahaan melayani pelanggan. Dalam hal ini, setiap pelanggan harus diperlakukan secara layak. Dengan begitu mereka akan puas atas layanan ataupun produk yang kita berikan. Adanya pelayanan yang bagus tentu akan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan. Sebaliknya, apabila pelayanan buruk, konsumen pasti akan mencari perusahaan yang lainnya, tentunya dengan layanan yang bagus. Yang ketiga adalah insight perspektif proses bisnis internal. Dalam hal ini, perusahaan menilai seberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit kerja. Untuk mengukur hal ini, pemimpin perusahaan harus rutin dalam mengamati bagaimana kondisi internal dalam perusahaan. Apakah semuanya dijadikan sesuai dengan metode yang telah ditetapkan atau tidak sesuai dengan metode yang ditetapkan. Kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh setiap karyawan akan menghasilkan proses bisnis internal yang bagus ataupun sesuai dengan tujuan perusahaan. Selainnya, bertambahnya jumlah konsumen, omset maupun keuntungan yang didapat perusahaan juga akan bertambah. Dalam hal ini, ada 3 proses yang diperhatikan dalam perspektif proses bisnis internal. Antara lain adalah proses inovasi yang berkaitan erat dengan ide-ide terhadap produk maupun layanan. Yang kedua adalah proses operasi yang berkaitan erat dengan aktivitas, rutinitas sehari-hari yang dilakukan pada bagian internal suatu perusahaan. Yang ketiga adalah proses pasca penjualan yang berkaitan erat dengan pemasaran yang tepat untuk meningkatkan omset dalam penjualan. Yang keempat adalah perspektif pembelajaran atau pertumbuhan. Dalam hal ini, karyawan menjadi elemen yang paling penting yang harus dijaga oleh perusahaannya. Tanpa adanya karyawan, proses pertumbuhan dan perkembangan perusahaan akan menghadapi banyak kendala ataupun rintangan. Karyawan juga akan berfungsi sebagai pendukung dalam perspektif keuangan dan pelanggan. Karena hal ini telah direncanakan perusahaan dapat mencapai target yang maksimal. Selain keberadaan karyawan, perusahaan juga perlu memperhatikan sistem dan prosedur kerja seperti apa yang perlu diterapkan dalam internal perusahaan. Dan sebaiknya jika semua elemen terkontrol dan terkoordinasi dengan baik sehingga timbul kesalahan yang setara yang berlangsung dalam perusahaan. Dalam hal ini, ada 3 yang dijadikan tolak ukur dalam perspektif. Yang pertama adalah kapasitas atau kemampuan karyawan. Yang kedua adalah kemampuan mengolah sistem informasi yang telah diberikan. Yang ketiga adalah motivasi, dorongan dan yang diberikan oleh perusahaan. Yang selanjutnya adalah contoh perusahaan yang menggunakan balance scorecard. Pada gambar tersebut, perusahaan Taleb adalah salah satu perusahaan yang menggunakan balance scorecard. Perusahaan tersebut adalah penyedia teknologi jaringan global yang menghadirkan layanan bagi lembaga swasta maupun pemerintah yang berkantor pusat di Texas, Amerika Serikat. Perusahaan tersebut mengadakan rapat kuartal atau setiap 3 bulan sekali, di mana karyawan mempelajari bagaimana kinerja yang akan dievaluasi sesuai dengan kartu skor. Dalam hal ini, perusahaan melakukan evaluasi setiap 3 bulan sekali untuk mengevaluasi tujuan perusahaan apakah sudah tercapai ataupun tidak, serta dapat mempelajari kemampuan karyawan tersebut apakah meningkat maupun tidak. Yang selanjutnya adalah contoh sampel balance scorecard pada perusahaan listrik. Pada tabel tersebut
menunjukkan performan kategori. Yang pertama adalah layanan anggota, itu menunjukkan 40% pembayaran insentif. Yang kedua adalah kinerja keuangan yang menunjukkan 25% dari pembayaran insentif. Dan yang ketiga adalah proses internal, yaitu sebesar 20% dari pembayaran insentif. Dan yang keempat adalah inovasi dan pembelajaran yang menunjukkan 50% dari pembelajaran insentif. Pada baris kedua menunjukkan critical success factor atau faktor sukses dalam menunjukkan kategori tersebut. Yang pertama adalah keandalan atau kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah biaya total operasi perusahaan. Dan yang ketiga adalah keselamatan kerja serta tingkat cedera dan tingkat keparahannya tersebut. Yang terakhir adalah efisiensi serta efektivitas dalam jumlah karyawan. Dan pada tahap tersebut terdapat juga tujuan dari perusahaan tersebut. Karena dalam hal ini, balance scorecard tidak hanya menggabungkan keuntungan dari berbagai rencana pembayaran insentif, tetapi juga membantu karyawan memahami tujuan organisasi. Dengan mengomunikasikan balance scorecard kepada karyawan, organisasi menunjukkan informasi kepada karyawan tentang apa tujuannya dan apa yang diharapkan karyawan untuk dicapai. Eksekusi puncak dalam memilih kartu skor yang mencakup biaya, keselamatan kerja, produksi, dan penggantian sumber daya. Selain itu, proses energi telah mengembangkan kartu scorecard untuk aktivitas operasi seperti tindakan keselamatan. Pada tabel tersebut menunjukkan organisasi tidak hanya bahwa manajer harus memenuhi 4 tujuan kinerja, tetapi juga organisasi tersebut secara khusus memperhatikan pelayanan yang efektif kepada anggota, karena hampir setengah insentif didasarkan pada target tersebut. Yang selanjutnya adalah proses yang membuat insentif bekerja. Yang pertama adalah partisipasi dalam keputusan. Partisipasi karyawan dalam keputusan terkait gaji dapat menjadi bagian dari langkah umum menuju pemberdayaan karyawan. Jika karyawan terlibat dalam keputusan tentang rencana pembayaran insentif dan kelayakan karyawan untuk mendapatkan insentif, proses pembuatan dan pengelolaan rencana ini dapat menjadi lebih optimal. Namun juga dalam proses ini terdapat risiko bahwa karyawan akan membuat keputusan untuk kepentingan mereka sendiri dan mengorbankan kepentingan organisasi. Namun dalam hal ini karyawan memiliki pengetahuan langsung tentang jenis perilaku yang dapat membantu kinerja organisasi dengan baik serta efisien. Karyawan dapat melihat apakah individu menampilkan perilaku tersebut atau tidak. Karena terlepas dari risiko tersebut, partisipasi karyawan dapat berkontribusi pada keberhasilan rencana yang efektif tersebut. Yang selanjutnya adalah komunikasi. Komunikasi adalah penentu dalam pemberdayaan ini. Seiring dengan pemberdayaan, berkomunikasi dengan karyawan adalah sangat penting. Hal ini dengan tujuan agar tidak ada miskomunikasi antara karyawan dengan manajemen. Hal ini menunjukkan kepada karyawan bahwa rencana pemberdayaan itu adil bagi karyawan dan telah sesuai dengan tujuan perusahaan. Ketika karyawan memahami persyaratan dari rencana pembayaran insentif, rencana tersebut lebih mungkin mempengaruhi perilaku mereka seperti yang diinginkan. Sehingga sangat penting untuk berkomunikasi dengan karyawan ketika menggunakan rencana. Karyawan tercenderung merasa khawatir tentang perubahan tersebut. Karena gaji sering menjadi topik atau rumor yang diasumsikan berdasarkan informasi yang tidak lengkap, sehingga sebagian penting bagi karyawan tersebut. Saat membuat perubahan apapun, sebaiknya perusahaan menentukan cara yang terbaik untuk mengomunikasikan alasan perubahan tersebut kepada karyawan tersebut.
Di sini saya akan melanjutkan tentang pembayaran insentif bagi eksekutif. Insentif ialah sebuah bentuk kompensasi khusus yang diberi oleh perusahaan pada pegawai ataupun karyawan, yakni di luar gaji utamanya. Hal tersebut dilakukan oleh perusahaan guna untuk membantu memotivasi karyawan. Insentif bagi eksekutif ini adalah insentif yang diberikan oleh karyawan, khususnya manajer ataupun karyawan yang memiliki kedudukan tinggi dalam suatu perusahaan, misalnya untuk menyicil bayaran rumah, kendaraan bermotor, ataupun biaya pendidikan anak. Kemudian di sini ada insentif jangka pendek dan insentif jangka panjang. Untuk insentif jangka pendek, biasanya memberikan pembayaran tunai berdasarkan pada pengukuran kinerja selama 1 tahun atau 1 periode. Untuk insentif jangka pendek, biasanya memberikan pembayaran tunai yang didasarkan pada pengukuran kinerja selama 1 tahun ataupun kurang. Nah, biasanya penghargaan itu disebut dengan pembayaran insentif tahunan ataupun bonus. Untuk insentif jangka panjang didasarkan pada pengukuran kinerja selama periode lebih dari 1 tahun. Tujuannya itu untuk mempertahankan karyawan yang memiliki talenta. Untuk insentif jangka panjang, yaitu bahwa para eksekutif itu ingin melakukan yang terbaik untuk perusahaan, karena itu akan menaikkan saham. Kemudian yang selanjutnya, Balance Scorecard. Balance Scorecard merupakan suatu sistem manajemen strategi, Strategic Based Responsibility Accounting System, yang menjelaskan mengenai strategi dari suatu perusahaan ke dalam tujuan operasional dan tolak ukur kinerja perusahaan tersebut. Kemudian di bagian ini ada Type of Value, Creation, atau jenis pembuatan nilai. Kemudian ada measures atau langkah-langkah. Yang pertama itu ada shareholder value atau nilai pemegang saham. Langkah pertama adalah economic value added ataupun nilai tambah ekonomi. Kemudian ada earning per share atau penghasilan per saham. Kemudian cash flow atau arus kas, dan total cost productivity atau total produktivitas biaya. Kemudian yang kedua ada customer value atau nilai pelanggan. Langkah-langkahnya itu ada kualitas, kemudian ada market pasar, kemudian ada market share atau pangsa pasar, kemudian ada customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Yang ketiga ada employee value atau nilai karyawan. Langkah yang pertama ada High Performance Culture Index atau indeks budaya kinerja tinggi. Kemudian ada High Performance Culture Deployment atau penyebaran budaya kinerja tinggi. Kemudian yang terakhir ada Training and Development Diversity atau keragaman pelatihan dan pengembangan. Pendekatan Balance Scorecard ini berguna untuk merancang gaji eksekutif. Dengan menghargai pencapaian berbagai tujuan dalam Balance Scorecard, godaan untuk memenangkan bonus dengan memanipulasi data keuangan. Kemudian yang selanjutnya, pembayaran insentif untuk eksekutif meletakkan dasar pada isu etika yang signifikan. Ketika sebuah organisasi itu mengaitkan pembayaran dengan kinerja sahamnya, para eksekutif membutuhkan keberanian yang lebih dan jujur tentang kinerja perusahaan mereka. Bahkan ketika ketidakjujuran atau bayangan kebenaran yang cerdik menawarkan potensi yang menggoda untuk mendapatkan penghasilan yang besar. Kemudian yang selanjutnya yaitu PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tepatnya pada pasal 88 sampai 89. Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana terkandung dalam ayat ketiga. Upah minimum ini ditetapkan oleh gubernur pada ayat 1. Dirangkum dalam bab 2, kebijakan pengupahan, bab 3, upah berdasarkan satuan waktu dan atau satuan hasil pada pasal 14 sampai pasal 19. Kemudian yang selanjutnya, next. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah daripada upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89. Dalam hal kesepakatan sebagaimana terkandung dalam pasal 1 ayat 1, dan pengusaha itu wajib untuk membayar upah pekerja ataupun buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Next, kemudian yang selanjutnya yaitu upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada karyawan menurut tingkat ataupun jenis pekerjaannya. Besarnya gaji pokok tersebut itu ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 94 yang berbunyi, dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Maka, besarnya upah pokok setidaknya sedikit-sedikit 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Salam dan bahagia.